warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Ibnu Saputra. Saya dari Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. Saya di sini berperan sebagai presenter pembawa berita sekaligus reporter yang berjudul Kesaksian Ahli Waris atas meninggalnya pengusaha terkenal kelapa sawit terbesar di Indonesia, yaitu Bapak Bambang Fulan Subagio. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Maulana Rizky Fauzi. Saya adalah mahasiswa hukum semester 3 Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum. Saya di sini sebagai anak laki-laki dari Bapak Fulan Subagio sebagai pengusaha kelapa sawit terbesar nomor 1 di Indonesia. Terima kasih. Hai, perkenalkan nama aku Nusratul Mila, mahasiswa semester 3 Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum. Aku di sini berperan sebagai anak perempuan dari almarhum Bapak Bambang Fulan Subagio selaku pemilik perusahaan kelapa sawit terbesar nomor 1 di Indonesia. Pagi-pagi gabut, nugas malas, mending nonton berita di TV. Selamat pagi pemirsa. Berita pagi ini datang dari pengusaha kelapa sawit Bapak Bambang Fulan Subagio yang meninggal dunia pada pukul 1 dini hari tadi yang diakibatkan terkena serangan jantung. Seperti yang kita ketahui, beliau mempunyai 3 orang anak yang dimana diantaranya 2 orang laki-laki dan 1 anak perempuan. Dan pernah diberitakan juga salah satu anak laki-lakinya melakukan percobaan pembunuhan Bapak Fulan Subagio beberapa waktu silam. Untuk berita lengkapnya kita tersambung dengan reporter yang langsung akan mewawancarai anak dari almarhum Bapak Fulan. Baik, Heri, bagaimana dengan keadaan saat ini di sana? Baik, terima kasih bagi dan tim yang ada di studio. Pagi ini saya berada di kediaman almarhum Bapak Fulan Subagio yang berada di Kecamatan A, Kabupaten B, Provinsi C. Kondisi kediaman saat ini ramai akan sanak keluarga atau bahkan masyarakat sekitar yang datang untuk berbelasungkawa. Terdapat beberapa karangan bunga yang tersusun di sekitaran rumah duka yang diberikan untuk beberapa perusahaan cabang maupun perusahaan yang bekerja sama dengan almarhum. Baik, untuk kabar selanjutnya saya akan mewawancarai anak dari almarhum secara langsung untuk mengetahui kronologi terjadinya kematian almarhum secara spesifik. Mari. Selamat siang, Mbak Mas. Apakah Mbak Mas ini merupakan anak dari almarhum beliau, Bapak Fulan Subagio? Siang, Mas. Iya, betul. Sebelumnya saya selaku perwakilan dari kru yang bertugas turut berbelasungkawa atas kepergian almarhum Bapak Fulan Subagio. Oh ya, bagaimana adanya penyebab dari meninggalnya Bapak Fulan Subagio tadi dan kapan itu bisa terjadi? Bapak itu meninggal akibat serangan jantung yang diderita beliau sejak 2 tahun silam. Dan kemudian penyakitnya itu kambuh lagi sekitar jam 9 malam dan sudah dilarikan ke rumah sakit. Dan di rumah sakit ketika jam 1 malam itu Bapak sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Dengan kepergian Bapak ini, Mas dan Mbak tentunya merasakan rasa kesedihan yang dalam. Kalau boleh tahu bisa diceritakan beliau itu seperti apa? Ya, tentu saja kami merasa kehilangan atas kepergian Bapak yang merupakan sosok yang berjasa di dalam kehidupan kita. Dan mungkin Bapak bisa dibilang orang yang baik karena beliau juga sering membantu orang-orang di sekitar, memberikan sebagian hartanya untuk orang-orang yang membutuhkan. Dan ya, kami kehilanganlah sosok itu. Benar sekali apa yang dikatakan oleh saudari saya ini.
bahwa Bapak semasa hidupnya itu sangat dermawan, sangat belas kasih terhadap sesama. Bahkan ketika waktu meninggal beliau, banyak masyarakat yang mensolati beliau, banyak masyarakat yang mengantarkan beliau ke tempat pemakaman terakhir. Dan ketika ada masyarakat yang tidak bisa untuk mensolati dengan langsung, maka mereka akan melaksanakan sholat gaib. Gimana kronologi kematian Bapak Fulan Subagio tadi, Mbak Mas? Ya, kronologi sebelumnya yakni memang Bapak itu sudah memiliki riwayat sakit jantung sejak 2 tahun yang lalu, seperti yang dikatakan saudara saya tadi. Beliau menderita pada tahun 2019 dan setelahnya melaksanakan operasi. Dan setelah operasi itu membuat keadaan Bapak berangsur membaik. Nah, bahkan setelah Bapak melaksanakan operasi dan keadaannya berangsur membaik itu, Bapak sempat untuk mengontrol kebun-kebun kelapa sawit, pabrik-pabrik kita, dan beliau juga berteman seperti anak-anak. Jadi begitu kronologi meninggalnya pengusaha kelapa sawit terkenal yakni Bapak Bambang Fulan Subagio, dan beliau kalau tidak salah dimakamkan di TPU A, begitu kan, Mbak? Iya, Bapak dimakamkan di TPU Sukolilo di samping makam kakek kami. Baik, kemudian menurut berita adanya sebelumnya, almarhum Bapak Fulan ini memiliki 3 orang ahli waris. Akan tetapi salah satu saudara kalian memiliki riwayat percobaan pembunuhan terhadap almarhum, sehingga sebagaimana untuk pembagian warisan sementara ini, dan apakah almarhum memiliki wasiat khusus untuk ahli warisnya? Untuk pembagian warisan sendiri, sebelumnya memang Bapak sudah berpesan dalam wasiatnya kepada kami jika membagikan warisan ini secara adil kepada semua ahli waris dengan menggunakan hukum perdata yang berlaku. Dan kita juga sudah mempunyai pengacara, Bapak notaris sendiri untuk mengatur tentang warisan ini, dan kami menyerahkan semuanya kepada mereka. Mohon maaf sebelumnya, tetapi mengapa Bapak menggunakan pembagian hukum waris perdata alih-alih menggunakan hukum waris Islam? Karena menurut Bapak di sini menggunakan hukum waris perdata itu lebih memudahkan kepada ahli waris. Kebetulan juga di sini Bapak juga menyewa notaris untuk mengatur keuangan kita. Baik, ternyata seperti itu. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan dan kepercayaan untuk menceritakan kronologi kepada kru kami. Selagi saya mewakili dari kru mengucapkan turut berbela-sungkawa atas meninggalnya almarhum Bapak Bambang Fulan Subagio selaku pengusaha ternama pemilik perusahaan kelapa sawit terbesar di Indonesia. Selebihnya kami kembalikan kepada Bagi yang ada di studio. Silahkan. Baik, terima kasih Ri yang sudah mewakili kami yang ada di sini untuk mengucapkan rasa bela-sungkawa kami kepada pihak keluarga dari almarhum Bapak Bambang Fulan Subagio. Semoga almarhum ditempatkan di sisi Allah, Tuhan yang Maha Esa, dan keluarga semua diberikan ketabahan atas kepergian almarhum. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari kita pada pagi hari ini. Saya Bagi dari Wah, memang tidak salah almarhum dianggap paling baik di kalangan masyarakat, karena beliau memang dermawan dan baik hati. Wah, moga sekali aja.